Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru atau calon guru satuan PAUD di seluruh Indonesia, kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun program semester di satuan PAUD. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita simulasikan adalah menyusun program semester untuk TK atau RA kelompok A atau kelas A. Namun Bapak Ibu semuanya, perlu kita ingat kembali bahwasanya alur perencanaan pembelajaran PAUD itu ada sekian langkah yang perlu kita lalui, mulai dari menganalisis standar tingkat pencapaian perkembangan anak, kemudian menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, selanjutnya merumuskan indikator. Indikator ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita juga perlu menentukan materi yang dapat kita tentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita menentukan tema, berikut subtemanya bila perlu. Kita juga menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing tema. Nah, dari situ kita kemudian lanjut ke penyusunan prosem atau program semester. Bapak, Ibu, guru dan calon guru satuan PAUD di seluruh Indonesia, sebelum kita menyusun program semester, alangkah baiknya kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah form atau lembar formulir program semester. Terkait dengan form ini, Bapak Ibu dapat menggunakan atau memanfaatkan atau meniru form yang sudah ada, atau Bapak Ibu ingin berkreasi mengembangkan sendiri sesuai keinginan Bapak Ibu di satuan PAUD masing-masing. Karena tidak ada format yang baku atau dibakukan. Tapi setidaknya di dalam program semester nanti harus ada tahun pelajaran atau secara umum adalah identitas dokumen perencanaannya. Kalau program semester ya tahun pelajaran, kemudian semesternya semester gasalkah atau semester genap harus ada. Kemudian identitas kelas juga harus ada, sehingga nanti ketika kita akan membuat turunan dari program semester, entah itu RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, atau RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, maka kita acuannya adalah prosem yang sudah jelas, yang sudah kita susun secara jelas, berikut identitasnya. Kemudian persiapan yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita sudah ada hasil perumusan indikator dan penentuan tema. Terkait nomor 2 ini, pada video terdahulu sudah kita singgung bagaimana merumuskan indikator dan menentukan tema. Sehingga sebelum melanjutkan atau mengikuti langkah demi langkah dalam menyusun prosem ini, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu guru satuan PAUD di seluruh Indonesia untuk melihat kembali video tentang perumusan indikator dan penentuan tema. Nah, untuk nomor 3 yang perlu kita persiapkan
Nah, bila perlu di depan kita juga sudah ada dokumen berupa kalender pendidikan yang isinya memuat pekan efektif atau pekan aktif untuk masing-masing semester. Karena yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini adalah program semester untuk semester gasal, maka kita harus memfokuskan diri pada kalender pendidikan yang berupa pekan efektif di semester gasal. Untuk langkah-langkahnya akan kita jelaskan langsung di dalam form. Nah, untuk formnya, Bapak Ibu bisa menggunakan form versi Microsoft Word atau Microsoft Excel. Tapi saya di sini akan mensimulasikan dengan form yang sudah saya siapkan berupa form Prosem, berupa form Excel. Di sini Bapak Ibu dapat melihat ini adalah hasil perumusan indikator, khususnya pada kolom C, hasil perumusan indikator mulai dari indikator yang merepresentasikan lingkup perkembangan nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kemudian kognitif, bahasa, sosial emosional hingga seni. Nah, dari form ini kita pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah mencoba menentukan temanya. Nah, ini mulai dari tema di sini ada diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, sampai dengan tema alam semesta. Karena kita fokusnya adalah semester gasal, pada kesempatan kali ini untuk sementara kolom I yaitu rekreasi sampai dengan alam semesta kita sembunyikan supaya kita tidak terganggu, sehingga kita fokusnya adalah semester gasal. Jadi langkah yang pertama adalah membuka form. Nah, ini sudah kita buka, kemudian memasukkan hasil perumusan indikator dan penentuan tema ke form ini. Ini sudah saya lakukan sehingga nanti harapannya adalah lebih cepat, Bapak Ibu. Bila perlu kita mengecek kembali tema dan indikatornya. Pada bagian ini ada tidak tema atau indikator yang belum kita tandai satu. Saya kira Bapak Ibu masih ingat tanda satu di sini fungsinya apa, agar untuk melihat sebaran tema, sebaran indikator per tema itu kita akan lebih mudah. Kalau menggunakan tanda centang nanti menghitungnya tidak otomatis, sehingga menggunakan angka 1. Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah menghitung. Jadi jika misalnya di satu semester ada 17 pekan, biasanya di semester masing-masing semester, entah itu semester gasal atau semester genap, itu ada 17 pekan efektif, sehingga kalau di semester gasal nanti akan ada pekan 1 sampai 17, di semester genap ada 18 sampai 34. Nah, jika di satu semester ada 17 pekan dan 5 tema, nah di sini ada 5 tema, 1, 2, 3, 4, 5, maka secara sederhana kita bisa menghitung 17 pekan itu dibagi menjadi 5 tema ini, sehingga ketemu jumlahnya adalah 3,4. Nah, 17 dibagi 5 adalah 3,4. Nah, di sini. Artinya apa? Angka 3,4 ini adalah masing-masing tema, mulai dari diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, dan tanaman,
itu setidaknya membutuhkan 3 pekan. Setidaknya membutuhkan 3 pekan. Karena ini 17 dibagi 5 itu tidak genap hasilnya, tidak 3 atau 4 misalnya, karena 3 koma, maka nanti ada pekan yang harus kita bulatkan. Pekan yang kita maksudkan di sini adalah pekan efektif, Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat, karena di suatu kalender itu akan ada pekan yang bisa jadi di dalamnya ada hari-hari yang tidak efektif, entah itu karena ada hari libur nasional atau hari besar agama tertentu dan lain sebagainya. Nah, dari pembagian 17 dibagi 5 tadi, buatlah skema agar kita mudah membuat kolom atau percabangan kolom per masing-masing tema. Di bagian bawah sudah saya tentukan di sini, karena di sini tema lingkunganku. Di sini sudah saya tandai. Tema lingkunganku meliputi 59 indikator dengan indikator terbanyak, maka kemungkinan besar ini membutuhkan jumlah pekan yang lebih banyak daripada tema yang lain. Sehingga kalau disebar dengan skema yang saya buat di bawah ini, kalau ada tanda komanya akan menjadi seperti ini. Nah, 3,5 untuk tema diri sendiri, 4 untuk lingkunganku, 3,5 untuk kebutuhanku, 3 untuk tema binatang, dan 3 untuk tema tanaman. Untuk kebutuhan kolomnya, kita harus bulatkan agar lebih mudah dalam menentukan subtema dan penyebaran indikator di masing-masing subtema nantinya. Di sini anggap saja tema diri sendiri itu lebih membutuhkan kolom yang lebih banyak daripada tema kebutuhanku, karena sejatinya karena ini adalah 46 indikator sehingga jumlahnya sama tadi, maka kita harus putuskan mana yang mengalah, atau melihat dari kebutuhan, kira-kira tema diri sendiri itu lebih membutuhkan pekan yang lebih banyak, atau justru tema kebutuhanku yang membutuhkan tema yang lebih banyak. Ini kita sesuaikan dengan satuan PAUD kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik, karena kolomnya sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah membuat subkolom sesuai skema. Nah, skema kita adalah ini, 44, 3, 3, 3. Untuk diingat, 44, 3, 3, 3. Buat subkolom sesuai skema. Namun akan lebih bagus lagi kalau subkolomnya itu sudah ditentukan subtemanya. Misalnya saja seperti ini, Bapak Ibu. Kita insert, karena kebutuhannya adalah 4 kolom, kita insert 3 kolom, sehingga mulai dari sini sampai sini adalah tema diri sendiri. Ini kita bisa merger supaya lebih ingat. Kita merger di sini, Bapak Ibu. Jangan lupa kita simpan. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk membantu mengidentifikasi perlu ada penyisipan baris untuk membantu identifikasi dari subkolom. Nah, ini katakanlah subtema 1 untuk diri sendiri adalah tubuhku. Kemudian subtema kedua untuk diri sendiri adalah identitasku. Kemudian subtema ketiga untuk diri sendiri adalah kesukaanku. Kemudian subtema keempat adalah
keluargaku. Nah, kita simpan. Nah, langkah berikutnya setelah kita tentukan subkolom atau subtema ini, karena tadi jumlah untuk diri sendiri adalah 4 pekan, sehingga secara mudahnya adalah satu subtema itu 1 pekan, meskipun itu tidak pasti, tapi ini untuk memudahkan hitungan dan simulasi saja, kita anggap saja masing-masing subtema ini membutuhkan satu pekan. Nah, setelah kita tentukan subkolom dan subtemanya, Bapak Ibu, kita dapat memasukkan indikator yang terpilih ke dalam kolom masing-masing subtema. Nah, pastikan jumlahnya sama dengan sebelum disebar. Nah, untuk misalnya di sini, di bagian lingkup nilai agama dan moral, itu ada indikator terpilih untuk tema diri sendiri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pastikan 6 ini tidak tercecer, sehingga kita dapat melakukan langkah berikutnya untuk memasukkan indikator terpilih ini ke sub tema yang kita inginkan. Nah, tapi idealnya indikator ini yang terpilih ini perlu kita sesuaikan dengan subtema yang ada. Misalnya menyebutkan ciptaan Tuhan seperti manusia, bumi, langit, tanaman, dan binatang. Nah, ini kira-kira lebih relevan di subtema tubuhku, atau identitas, atau kesukaanku, atau keluargaku. Menyebutkan ciptaan Tuhan seperti manusia, bumi, langit, tanaman, dan binatang, anggap saja untuk kepentingan simulasi kita angka satunya tetap di subtema tubuhku. Nah, bagaimana dengan indikator berikutnya, indikator terpilih berikutnya? Nah, di sini kita cek berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, misalnya kesukaan anak itu aktivitas apa, sehingga itu memerlukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, sehingga angka 1 bisa kita pindah, kita Ctrl X atau delete, kita pindah angka satunya ke sebelah sini, sehingga kita delete. Nah, kemudian untuk meminta tolong dengan baik, ini bisa kita masukkan ke keluargaku. Ini kita delete. Kemudian mau berbagi makanan, mainan. Nah, ini bisa masuk ke kesukaanku. Makanan kesukaan atau mainan favorit. Nah, misalnya kita masukkan ke sini, sehingga ini kita nolkan. Meminjamkan barang dengan senang hati. Nah, ini lebih cenderung ke kesukaanku, boleh kita masukkan di sini. Nah, berbahasa sopan dalam berbicara ini bisa kita masukkan ke sini, sehingga ini kita delete. Jangan lupa kita simpan. Tadi jumlahnya indikator terpilih untuk nilai agama dan moral ada 6, pastikan jumlahnya ada 6 juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita meneruskan ke bawah untuk masing-masing lingkup pada tema diri sendiri. Juga boleh kita meneruskan ke samping ke tema lingkunganku, fokusnya ke nilai agama dan moral dulu juga boleh. Nah, kalau boleh saya praktekkan di sini, kita pilih yang ke bawah dulu saja. Kita lanjutkan fisik motorik kasar, membukukan badan, identik dengan tubuhku, identitas, kesukaanku, atau keluargaku. Kita
identik dengan tubuhku saja. Nah, di sini. Oke, kita tetapkan di sini. Kemudian fisik motorik halus, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini barangkali bisa kita sebar. Menempel benda di subtema mana? Di kesukaanku misalnya. Kemudian memegang pensil atau alat tulis, kita masukkan sini. Kita delete. Merunci dengan manik-manik, ini tubuhku karena meruncinya dengan tangan. Misalnya meremas kertas, ini bisa dimasukkan ke keluargaku di sini. Nah, kita simpan. Kemudian lingkup berikutnya adalah kognitif untuk tema diri sendiri. Nah, di sini kognitif ada berapa? Ada 10 indikator. Nah, kita sebar saja. Bapak Ibu guru PAUD di seluruh Indonesia, untuk lingkup perkembangan kognitif, indikatornya ada 10 di sini. Nah, kita sebar di masing-masing subtema. Memasakkan benda sesuai pasangannya, misalnya di bagian kesukaanku. Di sini kita delete, menyebutkan benda dan fungsinya. Misalnya ini di identitasku, ini kita delete. Kemudian di sini membedakan konsep kasar halus dengan panca indera. Ini tubuhku. Kemudian konsep depan, belakang, tengah, atas, bawah, luar, dalam. Ini di keluargaku. Misalnya ayah duduk di depan siapa, ibu duduk di belakang siapa. Nah, misalnya membedakan konsep panjang pendek. Ini menggunakan tubuhku boleh. Kemudian konsep berat ringan, ini kita ke keluargaku bisa. Nah, siapa yang berat di timbangannya di rumah. Nah, kemudian indikator terpilih berikutnya adalah menunjukkan benda sesuai ciri-cirinya. Nah, ini bisa dimasukkan sini, sehingga di sini kita delete. Kemudian menyebut urutan bilangan 1 sampai 10. Ini tubuhku bisa, biasanya menggunakan jari. Membilang dengan menunjuk benda, ini kesukaanku, boleh. Ini kita delete. Kemudian tadi apa? Tema kedua, identitas. Menghubungkan lambang bilangan dengan huruf. Ini masukkan ke sini. Nah, ini kita delete. Berikutnya Bapak Ibu, lingkup perkembangan bahasa. Kita masukkan juga. Nah, ini ada berapa? Yang terpilih ada 9. Supaya tidak menumpuk di subtema tertentu, kita sebar saja. Menyimak cerita dan menceritakannya kembali. Misalnya ini masuk di sini keluargaku. Ini kita pindah. Kemudian menyimak pembacaan cerita. Ini tubuhku karena nanti ada telinga. Menyebutkan kata sifat. Ini identitas. Ini kita delete. Menyebut identitas diri, identitas. Kemudian mengekspresikan perasaan dengan kata sifat. Nah, ini kesukaan. Kemudian menyebutkan waktu pagi, siang, dan malam. Ini di sini saja kesukaanku. Bercerita tentang gambar. Di identitas boleh. Kemudian mengungkapkan alasan. Mengapa suka aktivitas tertentu, bisa masukkan sini. Menghubungkan gambar dengan benda atau kata tubuhku di sini bisa. Nah, kemudian kalau ini terlalu bertumpuk, nah ini juga terlalu bertumpuk, mungkin bisa kita pindah salah satu ke sini. Nah, kita menyebutkan kata sifat, misalnya sifatnya adik atau kakak. Nah, di sini. Ini 2, 2, 3, udah merata. Kemudian sosial emosional ada berapa Bapak Ibu? Di sini ada indikator terpilihnya ada 8. Anggap saja 4 subtema masing-masing memiliki 2. Memasang kancing sendiri.
bongkar pasang tali sepatu sendiri, makan minum sendiri, ini kita pindah ke sini. Kemudian mengurus diri sendiri, nah, ini identitas, boleh. Kemudian berhenti bermain pada waktunya di sini. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan, ini di sini. Kemudian mengadukan masalah, ini keluarga. Siapa biasanya yang menjadi tempat mengadu. Berkomunikasi dengan orang yang ditemui, ini pindah ke sini. Nah, kita usahakan serelevan mungkin dengan subtema sehingga nanti akan mudah dalam menentukan rencana mingguan maupun rencana hariannya. Yang terakhir adalah lingkup perkembangan seni untuk tema diri sendiri. Untuk lingkup seni ini ada 8 indikator terpilih Bapak Ibu. Nah, kita sebar saja. Menggambar bentuk orang lengkap dan sederhana. Orang, keluargaku. Kemudian menggambar dengan berbagai media, kesukaanku. Silahkan. Mengecap dengan berbagai media, mencetak dengan berbagai media. Mencetak ini di sini, ini di delete, mengecap biasanya dengan jari. Melukis dengan jari, tubuhku, bertepuk tangan sesuai pola, ini bisa masuk ke sini. Kemudian menyanyikan lagu secara lengkap, lagu tentang identitas boleh. Kemudian menyanyikan beberapa lagu tentang keluarga boleh. Kita simpan Bapak Ibu. Kita ingat tadi jumlah indikatornya adalah 46. Nah, sekarang kita jumlahkan, kita cek jumlahnya di sini. Nah, apakah jumlahnya adalah 46? Nah, bila kita lihat di sini adalah jumlahnya 46. Bila perlu kita buat sendiri di sini sum untuk menjumlahkan masing-masing, sehingga jumlah indikator terpilihnya tetap adalah 46. Saya ingat karena ini tadi sama dengan tema kebutuhanku. Nah, baik Bapak Ibu, untuk masing-masing subtema pada tema diri sendiri sudah kita lalui. Berikutnya adalah tema selanjutnya lingkunganku. Lingkunganku tadi kebutuhan kolomnya adalah 4. Nah, sehingga kita buatkan 4. Nah, ini kita insert sama dengan langkah yang awal tadi Bapak Ibu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kita merger. Nah, kemudian kita tentukan subtemanya apa di sini Bapak Ibu. Misalnya laut. Nah, kemudian gunung, sawah, kota, atau desa. Kita simpan untuk lebih mudah, lebih kita center. Nah, di sini ini kita sempitkan ruangnya. Laut, gunung, sawah, dan desa. Baik Bapak Ibu, kita mulai sebarkan indikator terpilihnya untuk masing-masing lingkup. Agar tidak terganggu Bapak Ibu, mungkin untuk kolom diri sendiri kita sembunyikan terlebih dahulu. Tapi untuk memudahkan penjumlahan indikator terpilihnya, kita kopikan di sini. Kemudian ini juga kita kopikan di sini. Nanti agar kita bisa mudah melacak apakah jumlahnya tetap 59. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita sembunyikan terlebih dahulu kolom yang sebelah kiri agar tidak mengganggu penyebaran kita, indikator-indikator terpilihnya di tema lingkunganku. Baik, menyanyikan lagu keagamaan yang sederhana.
Ini kira-kira relevan dengan subtema yang mana? Anggap saja ini relevan dengan sawah. Nah, kita delete. Kemudian menyebutkan tempat ibadah di desa, menyebutkan hari besar agama di desa, menyebutkan ciptaan Tuhan. Ini bisa di laut boleh. Kemudian indikator terpilih berikutnya adalah memimpin doa. Nah, ini misalnya kita masukkan ke sini. Atau kita tetapkan saja di sini, misalnya kita ketika menyeberang menggunakan kapal, kita berdoa, kita memimpin doa di sini. Kemudian menghargai teman, ini bisa masuk ke sini boleh. Kemudian mendengarkan orang lain berbicara, masukkan di sini boleh. Kemudian tidak mengganggu teman, misalnya kita masukkan di laut ketika memancing. Mau menolong teman, misalnya menolong mendaki gunung. Kita contohkan seperti itu. Berterima kasih jika memperoleh bersikap ramah, bersikap ramah. Kita masukkan ke sini, desa boleh. Kemudian mengucapkan salam. Ini masuk ke sini. Mau menyapa dan menjawab sapaan dengan ramah. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Ini karena tidak imbang, kita anggap saja masuk di sini. Untuk lingkup nilai agama dan moral sudah, fisik motorik yang kasar. Nah, ini hanya ada 2. Kita pilih di mana bergelantungan, misalnya di sekitar sawah ada pohon. Ketika kita karya wisata, melompat ke berbagai arah dengan 1 atau 2 kaki. Ini gunung. Nah, kemudian fisik motorik halus, ini ada 1, 2, 3, 4 indikator terpilih. Menciplak garis tegak, misalnya garis tegak tentang apa yang ada di laut, kapal. Kemudian memeras parutan kelapa, di sekitar gunung ada pohon kelapa. Membuat bentuk dengan plastisin atau tanah liat, dapat ditemukan di sawah. Menyusun bentuk dengan balok, bentuk gapura desa misalnya. Kemudian kognitif, menyebutkan benda dan fungsinya. Ini ada banyak Bapak Ibu. Indikator terpilihnya ada 13. Nah, kita sebar saja. Menyebutkan benda dan fungsinya. Di sawah ada apa? Ada cangkul. Menggunakan benda sekitar untuk permainan simbolik. Simbolik gunung. Atau di laut misalnya. Benda sekitar digunakan sebagai rakit dan seterusnya. Menyebutkan konsep depan, belakang, tengah. Ini bisa desa. Konsep panjang pendek, sawah. Konsep berat ringan, nah di laut bisa. Sehingga ketika naik perahu akan kelihatan yang gemuk, yang ringan, duduknya di mana. Mengenal berbagai macam alat transportasi di laut. Mencari jejak sederhana di gunung. Kemudian menunjukkan benda sesuai ciri-cirinya di sawah. Mengelompokkan bentuk geometri desa. Menunjukkan kumpulan benda yang sama jumlahnya. Boleh di sawah lagi karena orang Indonesia paling banyak sawahnya. Menyebut urutan bilangan 1 sampai 10. Boleh tentang gunung. Memasangkan lambang bilangan dengan benda desa. Menghubungkan lambang bilangan dengan
angka laut boleh. Bahasa ada 8 indikator terpilih. Nah, kita simpan, jangan lupa. Menyimak cerita dan menceritakannya kembali. Cerita tentang desa boleh. Meniru 3 sampai urutan kata tentang laut boleh. Menyebut kata sifat desa, sawah maksud saya. Kemudian identitas diri. Ini kita gunung, tidak apa-apa. Menyebutkan kata-kata di lingkungan sekitar. Di sekitar kita ada laut misalnya, boleh. Kemudian mengungkapkan alasan mengapa suka pergi ke sawah. Menghubungkan gambar benda dengan kata, gambar gunung, kemudian apa yang ada di gunung. Membaca gambar yang memiliki kata kalimat sederhana, kita kaitkan dengan desa, boleh. Bapak Ibu, sosial emosional ada berapa ini? Ada 8 juga. Mengajak teman untuk bermain di sawah boleh, ini kita hapus. Memilih benda untuk bermain, benda di sekitar gunung. Bermain sesuai permainan terpilih di laut boleh. Membuat keputusan, nah ini desa boleh. Kemudian mengadukan masalah, ini ke desa. Siapa di desa? Menyapa orang lain di sawah bisa. Membuang sampah pada tempatnya di laut, tidak boleh membuang sampah. Berkomunikasi dengan orang yang ditemui gunung boleh. Kemudian aspek seni Bapak Ibu ada berapa? Terpilih 12. Sederhananya 12 dibagi 4 subtema. Masing-masing subtema dapat 3. Tetapi kita cek saja. Mengekspresikan diri sesuai irama musik. Oke, tentang laut boleh. Menggambar bebas. Kemudian mewarnai bentuk gambar sederhana, gambar sawah, menyusun bangunan sederhana, desa, menyusun bentuk dari kepingan geometri, desa, gambar dengan berbagai media, laut, mengecap dengan berbeda gunung boleh, rangkai bentuk dengan lidi, sawah boleh, kemudian membatik, ini batik, motif apa yang ada di gunung, tanaman apa, membuat bunyi-bunyian dengan berbagai alat. Ini di desa ada bambu misalnya, membuat alat perkusi sederhana. Ini ambil dari gunung, bahannya bermain dengan berbagai alat musik. Ini di sawah juga boleh. Nah, pas Bapak Ibu jumlahnya tetap 59. Untuk tema lingkunganku, artinya tidak ada indikator terpilih yang tercecer. Kita masih punya PR kebutuhanku binatang dan tanaman Bapak Ibu. Kita coba langkah berikutnya sama, kita buat kolom atau subkolomnya. Kebutuhanku tadi hanya membutuhkan 3 kolom, jadi kita insert 2 kolom tambahan, kemudian kita merger di sini, merger. Tadi jumlahnya adalah 46. Kita kopikan di sini. Ini kita kopikan rumusnya dari sini sehingga kita cek ini ada yang salah. Oh, ini harus kita tarik 46 karena tadi masih berkumpul di sini. Kemudian binatang membutuhkan kolom atau subkolom 3, kita insert, binatang kita merger. Nah, kemudian kita kopikan dari sini 43, kita kopikan rumusnya dari sini hingga 43 tetap. Sementara tanaman membutuhkan 3 kolom. Supaya tidak mengganggu lingkunganku, kita sembunyikan terlebih dahulu Bapak Ibu.
Ini kebutuhanku subtemanya apa? Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Biar lebih cepat Bapak Ibu simulasinya. Ini ada apa di sini? Unhide. Oh, ini tadi kita masukkan insert dan insert. Yang ini kita sembunyikan lagi supaya tidak terganggu Bapak Ibu. Kita tanaman ada 3 subkolom. Kemudian kita copy saja, kita kasih di bagian tanaman. Rumusnya supaya lebih terlacak, lebih mudah terlacak. Kita kopikan di sini 40 tetap. Yang ini tadi kita cut saja, dipindah di sini sementara. Ini adalah jumlah di semua indikator sebetulnya. Baik, kita coba teruskan. Ini untuk kebutuhanku ada 11. Kita sebar saja. Ini delete. Ini kita sebar saja. Kita delete. Baik. Kemudian fisik motorik kasar kita sebar saja. Oke. Baik. Sambil diingat jumlahnya Bapak Ibu tadi ada berapa? Nah, ini ada 3. Nah, artinya kita sebar di sini 1, kemudian kita delete, kita sebar di sini 1. Kognitif ada banyak biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita sebar di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 1, di sini 1. Baik, lanjut ke bahasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sebar lagi aja. Ini 1 di sini, kemudian ini tetap. Delete kita 1 di sini, kemudian satunya di sini, kemudian ini tetap tidak apa-apa. Berikutnya sosial emosional ada berapa indikator terpilih? Ada 11. Kita sebar saja. Misalnya di sini 1, kita delete, sini 1, kita delete, ini 1, kita delete, 1, ini 1, kita delete, kemudian 1, kita delete, ini 1 tetap, 1, kemudian ini 1, kita delete. Nah, yang seni ada berapa ini Bapak Ibu? Hanya ada 1, anggap saja di subtema yang tetap di subtema 1. Kemudian beralih ke binatang Bapak Ibu, ini kita hide. Bagian binatang ada 1, 2, 3, 4 untuk nilai agama dan moral. Ini kita pindah di sini, kemudian ini di sini, yang satu bawah tetap. Kemudian fisik motorik kasar ada, kita pindah sini, ini kita pindah sini, ini tetap sini, kemudian ini 1 di sini. Nah, sudah Bapak Ibu. Untuk fisik motorik halus ada 2, yang 1 kita pindah di sini boleh. Kemudian kognitif biasanya ada banyak, laki-laki 1, ada 12 Bapak Ibu.
Jadi 44. Nah, anggap saja ini di sini 1, kemudian ini di sini 1, ini 1 tetap, ini 1, ini 1, kemudian di sini 1. Kemudian aspek atau lingkup bahasa Bapak Ibu, jangan lupa kita simpan. Ada indikator terpilihnya 8, kita bagi misalnya di sini 1, di sini 1, di sini 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 1. Bagaimana dengan aspek sosial emosional? Ada 3, kita bagi saja ini 1, di sini 1, kita delete. Nah, kemudian aspek seninya ada 1, ada 7. Nah, kita bagi saja di sini misalnya, di sini misalnya, kemudian di sini ini kita delete, ini kita delete, ini sini kita delete. Nah, jumlahnya masih sama 43. Untuk yang terakhir adalah tanaman. Nah, tanaman kita cek nilai gamma dan moral ada 3, ada 4, maaf. Nah, kita bagi di sini, kemudian ini kita sini, yang bawah kita tetapkan, kemudian fisik motorik kasar ada di sini. Nah, kita simpan, kemudian motorik halus kita sebar di sini 1, di sini 1, kemudian kognitif ada banyak sekali biasanya, ada 14. Maaf, ini keliru, ini bentar, kita delete, Nah, kemudian bahasa ada 1, 2, 3, kita bagi saja. Kemudian sosial emosional ada 2, yang ini kita pindah saja. Seni ada 9, berarti 33. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Meskipun tidak selalu seperti itu. Ini kita pindah sini, kemudian ini 1, ini 1, ini 1. Jadi tetap jumlahnya Bapak Ibu kita unhide dulu untuk mengecek. Nah, kita copy rumusnya sehingga jumlahnya adalah 40 sesuai dengan jumlah yang awal tadi. Nah, ini Bapak Ibu, dengan cara seperti ini kita sudah terbantu dalam penyusunan rencana berikutnya, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Nah, anggap saja ini pekan 1, 2, dan seterusnya sampai 17 ini. Sehingga nanti kita akan melihat masing-masing pekan untuk menyusun RPPM-nya. Saya kira itu Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi, saya kira dalam menyusun prosem seperti ini perlu dicek kembali adakah indikator terpilih yang masih tercecer. Bila sudah tidak ada yang tercecer, kita anggap selesai dalam menyusun prosem, sehingga kita bisa fokus ke langkah berikutnya, menyusun RPPM. Terima kasih Bapak Ibu Guru Satuan PAUD di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.